Bang Tidur juga ada di situ. Dari pendiri kita, Bang Didin meminta karena masa saat ini itu eranya era digital dan dunia visual ini sangat-sangat sangat perlu atau penting benar, karena kita sudah memakai itu gitu, untuk memberikan informasi kepada penonton atau orang lain lah. Maka dari itu kita butuh suguhan atau tampilan visualnya yang bagus. Jadi daya tarik, mohon maaf lah, sekelas acara apa tuh yang sejarah dia tuh pentas online itu aja, yang ibaratnya dengan orang-orang profesional yang namanya ibaratnya daya tariknya tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Jadi menurut kita sangat-sangat perlu benar gimana sih kita menyajikan untuk sebuah video misalnya atau sebuah foto yang memang ini menurut menarik. Ulun pribadi sebenarnya bergabung di Harian Siana yang dibentuk oleh kawan-kawan tim Harian Siana. Kami bergabung setelah beberapa tahun atau beberapa bulan terbentuk Harian Siana. Setelah setahun mulai bergabung. Nah, cuman kalau ulun ini di otodidak, ulun belajar apa namanya dunia digital atau itu di awal dari fotografi. Dulu yang pelajari ulun Bang Ulis tahun 2011 kan 2012 11 lah 2011 Bang Ulisnya nukar kamera DSLR pertama. Saat itu beliau yang bisa. Habis itu ulun beli juga DSLR, belajar lawan sedian. Awalnya fotografi, dia namanya main fotografi aja, main foto-foto aja. Habis main foto-foto, mencoba merambah ke dunia video di sinematografinya kayak apa. Cuman ibaratnya tuh ulun ini ibarat pesantren ini, ulun ini darul hijrah. Ya memang darul hijrah lah. Darul hijrah tuh hanya belajar kosakata ada tahu urusan kayak apa. Apa namanya dulu teorinya beda dengan ibaratnya apalah kan diantaranya dulu teori. Nah, jadi kata urusan ini tak salah atau apakah ambilan ini tak salah apa, yang penting pada saat itu jalan aja dulu. Nah, hari ini kita pengenalan di teorinya. Jadi buat balik kan hanya ada teorinya iya, itu nanya itu jalannya iya. Diharapkan kepada adik-adik khususnya juga kita udah tahu masa ini akan seberapa lama sih dan kampus pun kayaknya untuk memberikan kita kesempatan memberikan kesempatan kita berkarya ya, mentas apa kayaknya agak dibatasi, mungkin nanti jam malam kah ditiadakan atau apa. Nah, mungkin disinilah kita bisa memberi mengambil kesempatannya gitu kan. Jadi mohon ini pembelajarannya sebenarnya skenario berbentuk sharing aja, mungkin dari Bubuan Ken ada yang lebih tahu. Jadi ini pengenalan dasar bujur lah, pengenalan dasar. Oke, itu saja. Seterusnya ulun langsung julung aja ke pemateri. Kepada SPV silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi perlindungan nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tuh Nanes Fikri, biasa dipanggil Adik Rifki. Hari ini kita sharing-sharing mengenai produksi audiovisual. Adik situ dulu kan? Jadi hari ini ruang lingkupnya rencananya awalnya kan sampai ke editing, proses produksi karena, tapi kalau melihat waktu kita kayaknya panjang banget karena editing itu lebih apa ya, lebih teknis daripada saat produksinya gitu. Jadi ruang lingkupnya kenapa kita harus memproduksi audiovisual dan siapa kita mulainya. Nah, sederhana itu kita. Oke. Jadi kenapa kita mulai apa memproduksi audiovisual? Nah, waduh, kurang jelas. Jadi ini sebenarnya akun sosial medianya Foto20. Foto20 ini salah satu band yang menggunakan konten digital se-efektif mungkin. Jadi mungkin seperti sanggar atau organisasi atau komunitas ini bisa memanfaati gayanya Foto20 ini. Jadinya merekam semua kegiatan, aksi panggung, belakang panggung, habis itu aktivitas sehari-hari. Kan banyak ada vlog di YouTube buatnya gitu loh, ada vlog. Jadi semua terekam, ada buahnya dan distribusikan, dipublikasikan. Biasa apa buahnya menggawe itu? Pertama, ketika orang hendak tahu Foto20, ini akan pasti di masa sekarang mungkin datangi bandnya atau saya sekelas organisasi datangi ke sanggan, pasti ini di IG dulu, IG atau ada YouTube. Apakah buahnya gawe ini? Ketika orang mencari satu lembaga, makanya pertama itu sih orang ini indikator pencapaiannya, buahnya sudah sampai mana, siapakah untuk karya buahnya, itu keperluannya untuk eksternal, meluang mencari. Misalnya orang cari sangga bahana, siapa bilang sangga bahana tuh? Apa yang digawinya? Oh, sudah terlihat tuh ada YouTube, ada Instagram, Twitter, apapun loh. Nah, dari situ kelihatan, oh, visual pentas ini di sini, tanggal sini, ini. Oh, kamu cari itu, ngacak itu, dan kau melihat progres sanggar bahana dari tahun ke tahun. Oh, ini ada perkembangan ada, atau oh ini ada penurunan, tapi ada hal baru yang masuk, saya kira gitu. Itu kemudian mencari sana dulu. Kedua, sebagai koleksi karya. Nah, ini keperluannya internal, Bang. Sebagai anggota organisasi, kita pasti akan mencari arsip-arsip lama, pasti itu. Makanya koleksi karya ini penting. Kayak dokumentasi panggung, misal trailer. Jujur kan, mencari trailer bahan aja kan di mana ini. Kecuali mau sekolah IG-nya, sebolak. Habis itu kan gak ada kualitas tinggi. Yang di IG itu paling berapa resolusinya ya, Pak. Nah, makanya itu diarsipkan dan kalau bisa didistribusikan ke platform yang lebih mumpuni lah untuk menampilkan audiovisual. Saya yang paling mudah kan YouTube, Vimeo dan segala macam gitu loh. Kemudian ketiga itu sebagai sejarah. Di Kasbah contohnya itu kan nostalgia, anak ngokok story bahwa aku pernah main tas, pernah main musik segala macam. Itu fungsinya. Nah, untuk membuat konten itu kita perlu manajemen dulu. Kenapa manajemen? Karena karya yang baik pasti didukung oleh manajemen yang baik. Itu pasti. Nah, di awal ini gue ngomong lebih sama lo kayak teater, ada pra, produksi dan pasca gitu loh, pasca. Tapi apa bedanya produksi audiovisual, produksinya siapa, pascanya apa? Nah, di produksi itu kita awali dengan pendalaman dulu. Contoh nih, kita kasih kasus pementasan. Apa yang kita lakukan?
kita harus nonton pementasannya dulu dari awal sampai habis. Kita harus tahu dramaturgi, cerita dari pentas itu, habis itu karakter, set. Karena bedanya audiovisual dengan teater itu, kalau teater kita melihat keseluruhan panggung, audiens melihat keseluruhan panggung, loh. Kecuali ada pemain cahaya kita melihat ke sini diarahkan, loh. Tapi ya terserah anak memilihnya mau kemana. Tapi kalau audiovisual, audiens diarahkan untuk melihat bagian mana. Nah itu kenapa biasanya kalau pemain panggung itu kan satu kamera 2-3. Jadi ketika saya aktor bermain, saya ada dialog di sini, kamera diarahkan ke sini aja, karena penekanan karakter di sana. Oh ada burungnya di sini. Itu kalau diarahkan, jadi emosi itu bisa diarahkan. Itu karena ada di teknis. Kedua riset itu hubungannya lawan tadi pendalaman, tapi lebih ke turunan lagi. Kita pakai alat apa? Kita siapa mengambilnya, teknisnya siapa? Itu di riset kelihatan dari apa yang akan kita gawi. Misal gula teaser contoh teaser apa misalnya, buset. Kita bisa dulu nih, oh buset nih siapa gang kanunya, naskah aslinya. Oh ceritanya orang gila gitu, orang gila. Oh berarti gaya visualku seperti apa? Gaya visualku yang dilakukan kakakku tercinta itu kan kayak ruang interogasi. Ini Pak visualnya dengan ruang interogasi. Walaupun sebenarnya di naskah tidak ada, di naskah aslinya kalau ada salah ya Pak, tidak ada ruang interogasi itu. Kenapa mau melakukan itu? Nah, yaitu dari riset tadi. Jadi harus membaca naskah dulu, walaupun bentuknya beda, tapi rasanya sama. Ini tetap orang gila, bubuhan kumpulan orang gila, tapi bentuknya beda. Dan dari situ kita tahunya, oh, aku anak bola dengan ruang interogasi, berarti aku perlu ini alatnya, aku perlu lampu ini, aku perlu kamera ini, aku perlu 2 kamera atau 1 kamera, dan lain-lain gitu. Nah dari sini kita mau tahu dan. Nah, terakhir yang paling penting, setelah kita melakukan riset dari apa yang akan kita gawi, kita catat tuh sebuah tangan tuh hasil riset tadi, yaitu ada di breakdown. Nah, breakdown ini mungkin terdengar sederhana, ini kayak catatan kita waktu TK kan disuruh tugas catatan belanja ke pasar untuk membantu ibu ya. Sederhana itu sebenarnya. Tapi kenapa ini penting? Karena ini sangat memudahkan. Contoh kayak kita saat ini, kita ada live ini nih, Zoom meeting gitu loh. Kita ada pas Zoom meeting. Kalau kita ada breakdown, kalau kita ada breakdown, berarti kita catat dulu tuh, oh udah bulan Zoom meeting, berarti aku harus download Zoom dulu, HP apa yang mumpuni, itu dicatat. Ketika di lokasi, walaupun misalnya gitu karena awak, catatan itu kalau dijulung ke orang lain dan dia langsung paham. Ini kalau menggawi itu tanpa ada detail. Nah, contoh bentukannya ini contoh ini kalau di film sedikit lebih rumit. Diberitahu apa kan isinya dulu. Jadi sebenarnya kalian perlu bentuk kayak tadi. Yang penting itu tercantum apa yang anak digawi. Tadi misalnya kita contoh kasus, aku anak bulan Zoom meeting. Kemudian ditulis juga siapa cara menggawinya. Mungkin kalau bulan Zoom meeting pasti tahu ya kalau kata-kata bola host segala macam gitu. Atau misalnya kayak dokumentasi, siapa cara menggawi dokumentasi itu. Berarti kita uraikan tuh kalau ada 1 kamera di depan, 1 kamera di samping kanan panggung, samping kiri panggung. Terus kita juga untuk merekam suara kayak apa, mikrofon ditaruh di tengah panggung. Itu ditulis tuh, diuraikan. Nah, setelah itu apa aja barang yang diperlukan. Nah ini hubungan juga kalau kita minjem alat, nukar barang, nukar kabel lain, kabel colokan misalnya. Itu diuraikan di situ. Oh aku berarti di situ perlu kabel colokan panjangnya sini 2 buting, kamera di sini 2 buting. Saya itu yang ada di dalamnya. Nah contohnya kayak ini, kayak ini ada equipment loh di bawah, kelihatan nggak? Ya. Nah equipment itu list alat tuh.
Alat wardrobe itu pakaian apa special effect, misalnya ada debu ya, tambahin debu. Biasanya kalau kita buat t-shirt ya, kalau pakai buat t-shirt atau kayak apa pakai special effect, ada tambahin debu ya, debu. Itu atau asap, misalnya asap itu kan pasti mulah kok, pasti membakar sesuatu kita. Siapa mulahnya? Kalau pakai ngomongin talu tulis itu, propertinya apa, make upnya siapa, makanya catat. Jadi ketika bisa orang tak datang, oh digantikan dengan ada catatan ini lawan karena mungkin ada yang tinggal, karena contoh kayak tadi kerja kuota kita sudah menghambat berapa menit kok acara kita karena kerja kuota. Untung ada saudara yang BKT di Mumbai Kota itu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang tanyakan dulu dari manajemen produksi. Dari manajemen produksi tadi nggak ada lagi kan? Oke. Kalau lokasi masuk gitu lah. Ya, lokasi masuk. Kalau ada masukan. Biasanya lampiran ini banyak. Tadi ini lampiran paling umum. Biasanya kalau di film kan ada banyak departemen tuh. Ada ada artistik, suara, ada itu. Dan lampiran itu ada beda biasanya. Ini gue catatan buah artistik ini. Catatan buhan kamera ini, buhan sound ini, itu dipisah. Jadi kalau jadi satu. Jadi kayak list alat tuh kalau lampiran buhan sound, alat-alat sound aja, mikrofon, recorder, kayak itu. Atau misalnya kamera ini, lensanya ini, ada tripod segala macam. Nah, lokasi kayak juga. Nah, di sini yang ini ampun asisten saudara biasanya, asisten saudara. Jadi ininya di yang dirataan ampun departemen tadi direkapnya disimpulkan jadi satu ini sebagai pengingat. Ya, biasanya ada lokasi nih di atas itu ada lokasi di judul sini itu ada lokasi halus kalau misalnya. Kemudian ada jam, waktu jam berapa kita syuting tuh ada juga situ jam berapa. Kemudian setnya ini kisahnya malam kah, siang kah kita syuting ini. Bisa saja kan syuting siang, kisahnya malam. Berarti itu kalau dipersiapkan loh, karena ada keterangan di situ. Ini ditutupi berarti sudah di dalam. Karena sudah ada keterangan di sini. Kalau talent masuknya di sini juga masuk. Dan ada departemen soal ya ngurus talent itu ada juga. Tapi ini dirangkumnya di sini. Jadi siapa-siapa aja yang hadir di jam sini, oh yang main misalnya Ibul loh, ditulis jam sini Ibul. Jam selanjutnya Muhammad Muklis lah itu. Di jam ini sampai sini di sini ini Muhammad Muklis ya. Jadi ibu boleh. Kada mesti harus datang bumuk buatan. Karena itu kan misalnya yang perlu di syuting energinya bisa harus dulu loh. Makanya itu dia belum juga. enak terlihat bodoh bang. Kalau Pak. Jadi enak. Sudah belajar dia rahmat. Jadi ini kan di manajemen produksi tadi lo ada macam-macam dari sejarah segala macam. Pertanyaan anak ini kalau mindset anak datang ke sini tuh nah sejujurnya kayak program nih supaya anak ini tertarik hendak belajar ini karena mindset ini pasti dapat anak kayak tadi kan pas kita bangun nanti pas sampai berpikir aku ini buta lalu masalah ini kan biasanya mindset orang-orang termasuk anak lah mindsetnya pasti wah aku bodoh masalah ini oleh aku empat nah ya program supaya anak ini mindsetnya masuk bahwasanya supaya anak tertarik tempat ini gitu nah karena mindset anak ini sudah bodoh bahwasanya aku buta masalah ini anak ini malah Jadi kalau menurut Pak, tertarik itu dari kebutuhan Pak. Kalau soal visualnya, kalau misalnya kita nggak perlu, Pak. Makanya tadi udah bayangkan kepentingannya apa
apa sih untuk organisasi. Iya, itu tadi. Konten untuk organisasi. Jadi mungkin ini mau menjelaskan. Ya contohnya yang 420 tadi di awal. Ya, itu tadi. Nah, contohnya 420 tadi. Karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Kenapa kita perlu ini? Ya, sama sebagai indikator pencapaian tadi. Ketika orang melihat Sanggar Bahana, orang akan melihat di konten audiovisual kita. Bentuk-bentuknya apa? Teaser. Yang sudah bahan konser, teaser dan dokumentasi panggung. Entah itu video atau foto. Itu yang diperlukan orang dulu. Nah, kemudian geser kita apa? Kita apa? Arsip karya kita. Arsip kita seorang. Ya, bahwa kita pernah terlibat di kekaryaannya Sanggar Bahana. Aku pernah terlibat untuk pribadi. Undang-undang ini suruh apa? Aku suah di Sanggar Bahana, main di sini jadi ini. Ini buktinya. Ini ada dokumentasinya, terarsip. Ada. Itu fotonya ada, videonya ada. Gitu. Nah, habis itu ketiga sebagai nostalgia. Contohnya di Kasbah, melihat ulang kilas balik atau mereview pentas kita yang dulu, sejauh mana sih perkembanganku. Gitu. Nah, Sebujurnya loh, kita nih sangat membutuhkan ini. ya. Itu tanpa kita karang putih pun kita sangat membutuhkan ini. Ya. Tapi ada yang inilah bahasanya, ini pemikiran aja Pak. Ada yang bahasanya kayak ini. Kita membutuhkan ini, tapi kita kan tertarik karena instan tuh nggak maksudku kayak itu nah. Kan banyak loh orang itu nih. Ya. Kita sangat membutuhkan ini, cuman kita kan tertarik karena kayak itu nah. Nah misalnya maaf Bang, karena kita teater ya Bang. Teater tuh kalau orang nah bukan itu bukan tidak ya. Lanjutlah. Karena misalnya nih teater Bang, kita nih butuh teater, tapi teater ini beda dengan anu Pak. Kalau teater ini kan semua orang butuh. Kalau ini sangat dibutuhkan, bahkan tanpa bukan organisasi Sanggar pun membutuhkan ini. Nah, kayak pegang memancing kalau maaf lagi nih ada beberapa maksudnya kalau dalam dunia seni itu ada yang memancing ketertarikan itu. Nah, kalau di sini kan ada juga yang dipadakan memancing ketertarikan itu lah. Ini pahamnya ya. Nah, memancing ketertarikan itu biasanya dari gawi ini. Ya kita ngomong sama. Ya, karena kita nggak itu. Saya urus anak mana nih belajar teater. Ya, masa betul nih. Umpat tangga kami lu. Anu lu, gitu lah. Ya itu maksudnya. Nah itu, karena hantam. Awalnya dari hantam dulu. Nah, kalau terjadi masalah praktis loh. Apapun itu kan ada praktis. Banyak belajar teater itu ada praktis gitu loh. Ada praktis loh. Supaya terlihat praktis, berarti kita harus tahu dulu. Paling tidak sedikit banget. Nah, makanya di sini Ulun akan menguraikan itu. Tapi sebelum ke sana, makanya di manajemen dulu. Karena untuk membuat proses kreatif di audiovisual, jika tidak didukung manajemen, kacau banget. Oh, berarti habis ini Le. Habis ini. Oh, berarti kecelakaan. Kenapa? Cerdas, semangat, sampai lagi Oke, lanjutlah. Nah, dari manajemen produksi tadi setelah pra, kemudian kita masuk ke produksi.
Jadi produksi audio visual itu apa juga Gawi? Padahal sesederhana pengumpulan materi mentah yang dari entah itu suara atau gambar. Intinya kita merekam ya dulu. Nah, rekaman tadi berdasarkan dari persiapan di praproduksi tadi yang sudah kita rencanakan. Kenapa itu mempermudah? Jadi kita tahu apa yang harus direkam, apa yang ada, apa yang diambil, apa yang ada dari breakdown tadi, catatan tadi. Kenapa itu memudahkan? Nah, jadi ibaratnya praproduksi tadi, kalau ibarat masak nih, praproduksi tadi bulah apa tuh misalnya yang ada bahan-bahan tuh resep. Nah, itu bulah resepnya dulu. Produksi ini kita menukar resepnya ke pasar, pengumpulan materinya itu. Nah, setelah itu hanya proses produksi. Nah, resep tadi yang sudah kita beli bahannya hanya kita masak, ya di praproduksi tadi. Yang sudah kita kumpulkan tadi suara dan gambar kita masak, di editing. Jadi editing ini tidak hanya menggabung menyusun gambar dan suara, tapi ada juga pemberian efek. Misalnya tulisan offset. Saya diwawancarai ini pembakal ketua umum Kang Taruna Sungai Lulut misalnya itu. Nah, itu loh. Jadi namanya di bawah itu loh. Nah, itu nama-nama itu. Nah, kita masak nih siapa? Kita nyusun ini sedemikian rupa supaya itu menarik. Itu juga proses pemasakan. Pada setelahnya seharusnya ada lagi distribusi. Kalau coba mau makan tuh penyajian, siapa kita menyajikannya ke audiens, itu distribusi. Kita memilih piringnya di mana? Karena piring itu platform. Kita lewat YouTube kan, Instagram kan, itu distribusi. Nah, ini pertanyaan Bang Subuh tadi. Siapa caranya ya Pak? Siapa caranya? Nah, jadi dalam audio visual itu kita bicara bahasa gambar. Jadi gambar itu sebagai bahasa. Karena orang mendapat informasi itu dari gambar dulu. Dari gambar. Tapi siapa kita menyusun kalimat gambar itu? Jadi ada empat hukum tajwid dalam bahasa gambar kan, seperti itu. Boleh. Nah, ini silahkan pilih anak dari mana? Yang anak dari mana mulai sekarang? Montase itu kan ada tugas kawan-kawan tuh lah, yang gambar itu tempel-tempel adalah dipotong. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Clipping itu kurang lebih seperti itu. Sama. Berarti apa ya? Ini clipping tuh. Nah, anak ini kan dulu. Bahasa. Dulu. Kita ada bapak lah, anak Kenapa nih ada masalah yang mana aja? Karena kita bahasain. Kita review ya. Kita bedah. montase supaya dilihat cerdas. Spoiler. Nah, jadi montasenya teknik editing. Jadi montase dilakukan oleh editing yang menyusun beberapa gambar hingga memberikan informasi emosi atau jalan cerita. Bukan spoiler sih. Prinsipnya sama nih, kayak menyusun clipping, tapi dalam satu topik yang sama. Kayak contoh gambar waktu kita menyusun clipping itu berita pencurian motor, kemudian ada deskripsi ceritanya apa? Ada beritanya situ. Ada gambar motornya. Kemudian di samping ada gambar motornya. Nah, berarti informasinya apa? Motor. Ini motor yang dicuri. Gitu. Nah, contoh ya. Bayangkan misalnya kita nonton film nih. Di gambar pertama waktu hanya mulai film ada gambar orang senyum. Misal ya. Kemudian berlanjut pulang di editing berlanjut pulang ada gambar makanan. Berarti informasinya apa? Ini yang lain makan. Ya. Wow.
audio visual, kita waktu editing ada rangkaian gambar, ada banyak gambar, bisa ada puluhan sampai ratusan gambar. Itu kalau kita mainkan, nah, contoh lain, kita balik, ada gambar ranjang, itu gambar dingin berbahagia. Iba. Tapi bisa jadi Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Iya. Habis ya itulah. Selesai nganu. Padahal pas itu Pak bangun gue ya, saya kasih Kalau gue yang nyaman benar. bangun gue nyambar. Misalnya ada gambar lakian sebelumnya. Segar. Jadi nyala kayak imbahan itu. Ya, Iba. Itu makasih. Iba segar. Ini contoh bentuk Jadi penanya. Penanya yang paten. Oh, fungsinya. Ya. Fungsinya nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Enak kok. Taruh di sini. lambat senang. Dia pakai yang WP kan? Contoh montase tadi. Bang Wasit nanti kan buru-buru nih. Tidak, Wasit itu tidak buat. Tes. Aduh, kamu tes. Ya Allah. Ya, ini. Makan satu cenai. Kamu selesai. Dia sudah sangat luar. Sudah masuk story. Ada yang pengen asal bawa ada malam bingung telur. Rolling masih ya, orang baca berapa kamu bangsa yang apa biji satu tadi? Tadi 2000 itu. Apanya 2000? Udah. Apa biji 2000? Itu. Bapak pakai alat pakai lo. Bapak padanya pakai alat pakai apa? Bapak padanya. Pada. Tanggung lagi. Apa? Lagi. Hancapnya ih. Gila pipinya.
Gue ada gambar orang tersenyum, ketawa. Berarti maksudnya apa? Dari 3 gambar ini? Tentangnya baik. Nah, tentang baik. Ini aku bahagia melihat tentang gitu loh, tentang baik. Kemudian ketawa lu. Itu tentang kecil. Misalnya tentangnya buruk. Tentangnya buruk. Tentangnya bed. Tentangnya jijik. Ya, kayak gitu. Nah, bayangkan ini ada banyak jijik. banyak rangkaian gambar. Borat I'm from Kazakhstan. Yang gue ulama di komennya sama. Ah, beda. Iya dan kepala kita selalu 시카 외동딸 미모 시카 과성남 민지모 그런 기자중. Bong Joon-ho is a filmmaker obsessed with rhythm. You can sense it in all of his films, but in his latest, Parasite, he outdoes himself. The tempo is perfectly calibrated. As a viewer, it almost feels like you're surfing the story. The way the editing and camera work, sound design, and music carries you from moment to moment. I think Bong knows that getting the pacing exactly right is the only way he can get his bold tonal shifts to work. The result of such attention to rhythm is a totally immersive viewing experience. The cadence of the whole movie is tightly controlled, but there's a montage about 40 minutes in that distills his mastery into a perfect diamond of a sequence. 60 shots, almost exactly 5 minutes. Definitely my favorite 5 minutes of the year. And I think it's worth taking a closer look at because it's really a thing of beauty. First, the setup. The montage comes at the end of Act 1 of Parasite, after a poor family have almost successfully duped a rich family into hiring them all for service jobs. The son becomes a tutor, the daughter becomes an art teacher, the father a driver, and now they're attempting to bring the mother in as a housekeeper. Problem is that the existing housekeeper is well established and well liked by the rich family, so the poor family hatches a plan to remove her from the picture. It's a great idea to enact this plan in montage because we've already seen 3 successful cons of this plan, the tempo slowly building in each. With the montage, the cutting will get even faster, and Bong can bring the entire act to a crescendo. Also, as the poor family's plans get more sophisticated, it's only right that the filmmaking does as well. A montage like this is going to test your ability to convey a lot of information across a limited number of shots. In this case, 60. Let's take a look at the first few. 생긴 건 둥글둥글한데 그냥 소금 넣어주던 불행이야. 어떨 때는 썩은 냄새를 할 때도 있어 지가. 맞아. 그리고 그 집 사람들이 통틀어서 그 집에서 제일 오래 산 것도 그 여자야. Nah, gambar fokus ke sininya ini yang membantu. 그 강동 여자 선생 그 집 가족부를 하다가 그 계속 이어서 다행히 가정부까지 하고 있는 거지. 강동 여자 선생이 이사 가면서 그 아줌마를 소개시키신 거야. 박 사장 부부한테. 이 집까지 정말 다른 아줌마니까 계속 쓰시죠 하는 거죠. 집주인은 바뀌었는데 가정부는 안 바뀐 케이스구만. 좋은 일자리 꽉 익혀주고 안 오는 거야. 그런 여자를 Kemudian 보면 yang berbicara ditatap tadi ditampilkannya secara visual Pak. Tadi suara yang keluar Pak. The first thing I notice is how balletic everything is, helped along by a classical piece from Handel's Rosalinda opera. The pacing is mesmeric. Bong achieves this by selectively using both slow motion and linear camera moves. Every shot offers a piece of information. Several foreshadow later moments in the montage, and this referencing back and forth, as well as the camera moves and the music, all contribute to making the sequence into an organ. Let me show you how I create engaging content using stock footage. Go to artgrid.io. The tools that It is all its own. 수아 먹고 싶다. 난 복숭아 제일 좋아하는. Nah, di sini kalau ada terjemahannya, bisa ya.
ini memadai si pembantu tadi alergi lawan buah persik ya. Di sini alergi. Tadi kan ada gambar pembantu. Di sini menginformasikan si alergi dalam buah persik. 우리 집은 복숭아를 못 먹어요. 금지발. A montage is a sequence that manipulates Dari sini dimulai. how many shots it takes to get from idea to execution. 그러니까 Nah dari tiga ini sudah ketahuan apa yang Tuhan rencanakan dah. Ya si gambar pertama si pembantu tadi, begitu gambar kedua si anak memadai. Ini kalau ini buah musik, kemudian gambar tiga si pihak keluarga lain mencari buah musik, memegang buah musik. Ketahuan dah rencananya berarti hendak mencelakai. 들은 바에 의하면 그 아줌마 초심은 복수가 알려진 거? 알려진 게 있다는 거야. Masuk ke perencanaan eksekusi. 그게 겉에 와도 다 터지잖아. Apa yang digawinya? 겉에는 더 근처만 가도 온몸이 새빨개지고 호흡 곤란해 천식에 아주 생난리가 난다네. Banyak dulu buah musik tadi. Bang moves from the moment the son hears about the housekeeper's allergy to the moment he poisons her in 8 economical shots. That's conciseness worthy of Hitchcock, who Bang actually snuck into this montage a few shots back. 아이고 그냥 이런 세상이 이렇게 나타나면은 방으로 내가 뛰어들어가지고 약을 먹으면 되는데 내가 방에 어디다 뒀는지 모르겠더라고. The poor father is deceiving the rich mother, so Bang shows him literally taking her for a ride. He sets the pace and she follows him. There's actually another... Kemudian si Abah, tadi kan anak tadi mana buah musik tadi. Betul yang anak pertama yang latihan menimbai bulu buah musik kalau dirasa kurang cukup dengan cara itu. Siapa caranya supaya dicelakai lagi? Si Abah pulang memotong si pembantu tadi di klinik dan disampaikannya ke bosnya. Ya jadi yang memotong tadi memadai ke bosnya kalau ini kan alergi lawan buah musik berbahaya kesan keluarga pian. Kalau ada dialog aja sudah. Other level of control here, because the words he says were written by his Nah, son di sini memadai behind this kalau si bosnya, play. kalau si pembantu tadi penyakit. 통화 내용이 또 들어오니까 Balik lagi ke song sebelumnya nih. Sangat timeline lah. Ini buahnya merencanakan soal. At this point, it's probably a good idea to bring up Bang's editor, Jinmo Yang, who obviously had a major role in shaping this sequence and the whole film. Now, Bang does a lot of the editing himself by extensively storyboarding, but any editor will tell you that the rhythm of a scene comes down to minute adjustments, and sometimes you have to get creative. If you look at this shot, for example, frame by frame, you can see something strange right here. In the middle of this pan, Yang stitched together 2 different shots because neither individually had the perfect pacing from both actors, so he Frankensteined it to get the right tempo. 저리? 아니 설마. 진짜. 활동성 혈액판 좀 받았다고 저는 안 보고 많이 얘기를 하는데 Yang hasil dari latihan tadi. 요즘도 혈액판자가 있어요. 요즘도 결혼 환자가 있어요. He also had a big part in finessing this section of the montage, which originally had much more repetition of the lines. Yang intercut the locations to give the tempo more bounce, and as a result, it feels like a single conversation, which actually reinforces the conversation this montage is already having with itself, a conversation that is about to Nah jadi karena dibolak-balik jadi secara dramaturginya naik tensinya. Nah ditambah musik dong. Di terakhir berhasil buat mencelakai. Kira-kira dapat tak? Mungkin itu ya kronologi kejadiannya nih saya. Kronologi kejadiannya Jadi potongan gambar lah. Ya, jadi gambar A digabung dengan gambar B, itu hasilnya ini. Gitu. Gambar A digabung gambar C, itu bisa lain bang. Ya, ada konsentrasi dulu bang.
Nah, ini yang dari film juga lah. 생이원 중국을 주문하는데 그냥 소문을 Ini dari film juga, urutannya. 어떨 때는 썩는 냄새를 할 때도 있으시고 그리고 그 집 사람들 통틀어서 그 집에서 제일 오래 살던 그 여자. 원래 거기에 살던 그 누구야? 그 건축가 남경 여자 선생. 그 집 가족을 하다가 그 계속 이어서 다행히 가족까지 하고 있는 거지. 남경 여자 선생이 이사 가면서 그 아줌마를 소개시키는 거야. 박 사장 부모한테. 이 집까지 정말 다른 아줌마니까 계속 쓰시지 그런 거지. 집주인은 바뀌었는데 가정은 안 바뀐 게 있구나. 좋은 일자리 꽉 묵혀주고 하는 거야. 그런 여자 주문이라면 우리도 뭔가 준비를 해야겠다. 그치. 기회가 있어. Nah, aku ingin makan buah persik loh. Tapi di belakang di rumah ini aja. Tahu deh ya. 그러니까 다한테서 들은 바에 의하면 가슴하고 초심하고 알고 알리도 기억이 나요. 나중에 그 겉에 와서 터지잖아. 겉에 있는 가슴하고 온몸이 새빨개지고 속 골라낸 천식에 쌩 난리가 난다네. 지금 뒤에 보이는 이분이 나 이분 얼굴이 긴가민가 해가지고 저는 그 도시에 올라가서 다 노를 본게 되게 재밌다 보니까 제가 며칠 전에 건강검 진단으로 병원에 갔다 그래서 집사람한테 가만히 놀라고 살짝 주는데 이분이 뒤에 보이더만. 어디 통화하고 있는 거네 지금? 예. 제가 들으려고 들은 게 아니라 제가 들으려고 들은 게 아닌데 통화 내용이 또 들려오니까 딱 소리 아버지 지금 감정이 너무 막 여기 위에 올라가 있는데 그쪽 여기까지 좀 내려보세요. 저 소지 이거를 들었어요. 이걸 좀 한풀시켜서 그것도 말씀드렸지만 본의 아니게 그 아줌마 eksekusinya. 굉장히 목소리가 크시더라고요. 아니 그러니까 괜찮아. 진짜 활동좀 계속한다. 저한테 그래서 요즘도 교육 관계가 있어요. Ini sama lah lawan kayak preman pensiun yang potongan-potongan kata bersambung. Ya sama. Tapi kalau preman itu lebih ke emosi. Emosinya sama. Kalau ini tujuannya sama. Dari sekeluarga ini tujuannya adalah mencapai si pembantu deh. Kalau preman itu ada dua variabel tuh. Kita tuh kisah-kisahnya. Tapi emosi sama. Ini Sarip. Tapi kisahnya ke sini. Ini Sarip juga. Tapi kisahnya ke sini. Emosi sama sambung. Jadi penonton itu dapat emosinya. Nah, karena ada pulang, polanya diulang pulang, ceritanya jalan pulang. Jadi di sini kayak marah dulu loh. Berarti di sini berdamai pulang. Di sini dari satu babak ini aja sudah ada 4 karakter misalnya. Asalnya 4 karakter ini marah, pindahnya pulang sini, tak ya. Nah, berarti berdamai buatan karakter ini. Tapi sini berdamai lawan Kang Mus, ini berdamai lawan Bini kayak gitu loh. Misalnya ini marah lawan Kang Mus hanya, berarti di sini berdamai lawan Kang Mus. Paham gak kak? yang telepon kamu di atasnya Kak Eko. Ya, kayak gitu. Ini menyambung emosi. Terus track teaser kita tuh termasuk kategori mau kaget gitu lah. Ya. Walaupun ada jadi satu kisah. Ini kalau kayak ini satu kisah. Iya, ini jadi satu informasi cerita. Ini kan bisa cerita, bisa jadi emosi, bisa jadi tensi. Ya kayak contoh kalau di film bersuara emosi ya sampai tanya. Oh, kita sebagai penonton melihat itu marah, umpat sangkal kita, umpat sedih. Itu yang terjadi di preman pensiun.
Kalau ini informasi. Ini informasi cerita dan bahas itu sudah melakukan ini juga secara tidak sadar. Nah, kenapa ini kita uraikan kembali lagi ke praproduksi tadi untuk membangun ini itu kita tulisnya di berikut tadi sudah sesuai urutannya. Jadi lebih mudah ketika produksi. Bedanya waktu produksi trailer, ketika sudah stop, ambil nih syuting, disusun di editing sudah. Padahal itu kalau direncanakan dari awal sebenarnya. Kalau dengan kayak ini itu tuh sudah istilahnya plotnya itu sudah kesusun memang hendak diolahnya kayak ini kan atau ketika proses editing kah diolahnya kayak ini bisa kedua ya. Contoh yang terjadi waktu trailer itu waktu editing terjadinya waktu nyusun ini. Tapi bisa direncanakan dari awal ya dari breakdown tadi dari naskah kan gitu. Nah, misalnya kita bulan dokumentasi panggung, kita bangun dengan ini dengan cara memahami cerita dari naskah dulu. Makanya kita awalkan mata audiens ke emosi yang tepat dengan cara ini. Paham ya? Jadi misalnya adegan panggungnya adalah dari ujung panggung sini, ulun mengucaki kawan ulun situ tarik, ayo kami, loh, betul inya pancat langsung duduk. Gitu. Kalau kita melihat kata panggung, kita melihat tuh langsung gue loh. Tapi kalau di bahasa visual, kita ambil inya marah dulu, ambilnya marah, ambilnya pancat, ketahuan kan? Ya, ini takutan nih kawan sini tadi dari dua gambar tadi, ya. Ini medium informasi aja beda sebenarnya. Itu. Ada lagi? Ya. Kalau untuk pengaplikasian apa tadi mohon bahasa kan adalah yang kita pakai dalam trailer yang kita olah di tangga. Ada. Nah, misalnya. Ada. Orang berjualan tapi karena di akhir setelah keempat kaji tadi, jadi langsung kita buat-buatan. Atau apa ini kan? Karena hubungan jalan yang lain-lainnya deh. Kayak apa? Ada lagi apa? Kepala dinas tuh panas dah. Pertanyaan 15 menit aja lah. Simpel ya Bang? Ayo kita mau jawab dari itu lah. Iya, jawab itu kayak gitu. Orang kalinya antara bodoh. Terbalik. Simpelnya Pak sesuai gambarnya kayak tadi ya. Ketika gambar A bertemu gambar B, hasilnya ini, gitu ya. Nah, ketika itu digabungkan dengan banyak gambar, kayak contoh di Paraset aja ada 60 gambar, disusunnya tuh sedemikian rupa, ya informasi itu tadi. Secara bahasa, hukum tajwid gimana? Misalnya nih, kalau nih masuk adanya lah. Ya, bisa. Misal nih, ada kita delok gladi, gladi yang lah. Awal aku lihat trailernya dari bukan langsung mau ambil adegan ini, karena dia adegan ini. Apa yang itu lihat? Kawat. Awal itu. Kawat. Sesuai konsepnya. Konsep dari awal. Nah, di manajemen produksi ada pendalaman. Nah itu. Nah, jadi si pembuat audio visual ini siapa yang akan membungkusnya? Nah, itu. Nah, itu daya kreatif si pembungkus tadi. Kawat Bang. Kawat. Tapi siapa yang membungkus itu supaya menarik? Tak berarti kan ada campur tangan oleh si maaf sutradara. Ada. Itu berarti kalau misalnya di perusahaan agensi kreatif misalnya di publikasi itu departemen berbeda. Misalnya boleh lah itu. Boleh. Boleh. Tidak ada campur tangan sudah aslinya sebenarnya berarti. Kayak di Indonesia Kaya itu ya teman teater yang dokumentasi itu berarti. Yang nikah nih mana? Sutradara cukup nikahkan
pementasan aja. Kada terganggunya masalah trailer ini. Oh berarti maaf ya, berarti kalau aja mas dan jangan berhubungan dunia teater ya lah, karena di sana ada lima buat artistik, lighting, make up, busana, sama musik. Berarti nih seandainya kita yang akan datang, berarti kalau ditambah tim jadi 6. Nah tergantung manajemen organisasinya lagi Bang. Iya, Mas Jok, kiranya hendak mengembangkan toh. Boleh nggak kita? Boleh. Jadi ini sebagai tim publikasi misalnya. Boleh. Tapi kalau bahasnya publikasi, untuk sanggar bahana ya kalau misalnya publikasi atau dokumentasi itu lebih ke surat untuk panitiaan. Ya. Biasanya kayak kalau ini aja musik itu. Tapi kalau bidang lebih ada kancul lah nih kekayaan publikasi itu keperluan industri kita keluar beda. Itu kalau lu sampai ke panitiaan aja. Jadi karena itu sudah secara manajemen di tim gitu aja sudah. Di tim diproduksi bukan pementasan lah. Lain itu dibedakan. Dibedakan kan? Sama aja berarti. Bedakan kan? Karena kita akan menyanyuki bubuhan tim produksi pementasan. Kalau ini bagian dari situ, pada fokus jadinya. Nah di produksi audiovisual ada tim visual juga, yang mengamera, yang menjadi artistik, begitu. Dan ini bisa nih. Di sana nggak perusahaan sanggar bahana beli 200 orang. Di sana tahun ini berbayang-bayang seandainya tahun ini nggak ada evaluasi dan apa segala macam di prawoso, orang yakin dapat 100 orang. Ini berandai-andai. Kalau ada prawoso ada evaluasi ini deh. Apa itu? Ini maaf kan, atau nih di poros nih ada ini bisa. Terus yang Roy. Apa tuh? Yang dihitung gambar dalam audiovisual itu apa nih? Adegannya kan atau ada detiknya kan? Hitungannya kah? Maksud hitungan kayak apa nih? Kan maksudnya kan itu kan digambarkan dengan gambar makanan, gambar orang itu kan namanya visualnya itu kan gambar bentuk gambar. Kalau dibentuk video tuh kayak apanya tuh adegannya kan atau soalnya ini berapa waktunya nih? Hitungan. Nah itu tempo. Kalau tempo jatuhnya itu editing lanjutan tuh. Kalau tempo tuh biasanya buahnya pakai metronom. Kalau di ada metronom yang kalau yang beberapa ya kalau biasanya buahnya pakai itu juga tempo, jaga tempo itu. Oh ini anak menaik kah? Itu lebih dalam lagi saya di editing. Ada tempo. Hah? Saya nggak salah itu.